Selamat pagi Nova. Pagi Bu. Apa kabar kamu? Baik Bu. Baik. Kamu yakin? Yakin Bu. Karena ibu lihat wajah kamu sedikit sembab dan mata kamu juga agak bengkak. Kamu tidak tidur semalam? Tidur Bu. Tidur. Jam berapa kamu tidur? Tadi malam sekitar jam 12-an gitu. Jam 12. Jadi kamu tadi bangun jam berapa? Kebetulan saya jauh kan, jadi bangun jam 5. Jam 5 Bu. Jam 5. Makanya mata kamu agak sembab ya. Nah, jadi kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Iya. Jadi kamu ibu panggil ke sini karena ada banyak laporan dari guru bahwa kamu itu sering tidur di kelas. Apa itu benar? Tiduran Bu. Tiduran. Oh, jadi itulah kenapa ibu mau memanggil kamu ke sini itu supaya kita bisa menyelesaikan apa permasalahan kamu. Ibu mau membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Apa kamu bersedia? Iya Bu. Nah, jadi untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, kita akan melaksanakan konseling individual. Kamu tahu nggak apa itu konseling individual? Nggak tahu. Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi, konseling individual itu adalah suatu layanan konseling yang fungsinya itu untuk membantu kamu sebagai konseling untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Sejauh ini kamu paham? Paham Bu. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau membuat kesepakatan dulu sama kamu. Jadi kesepakatannya itu adalah yang pertama, kita mengikuti beberapa asas-asas dalam konseling individual. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas keterbukaan. Jadi, Ibu mau kamu terbuka untuk menceritakan masalah kamu ataupun apapun yang kamu rasakan, kamu mau terbuka sama Ibu. Kamu setuju? Setuju. Nah, asas yang kedua itu adalah asas kerahasiaan. Jadi, Ibu mau apapun yang kita bicarakan di dalam ruangan ini semua bersifat rahasia. Jadi, ini rahasia kita berdua ya. Kamu jangan kasih tahu sama orang lain yang tidak berkepentingan. Apa kamu bersedia? Bersedia Bu. Nah, jadi kalau begitu kita akan lanjutkan. Jadi, informasi yang Ibu dapat itu kamu beberapa kali ketiduran di kelas. Biasanya kamu tidur jam berapa? Normalnya sih jam 11-an. Jam Tapi kadang 11. paling sama jam 12 gitu. Jam 11 ke jam 12. Iya, antara situ. Kalau bangun pagi? Bangun pagi harus jam 5 kalau nggak terlambat sekolah. Jadi karena kamu berarti berapa jam itu kamu tidur itu dari jam 12 ke jam 5, bisa nggak kamu hitung berapa jam? 5 jam. 5 jam. Sedangkan manusia butuh tidur dalam satu hari itu berapa jam? Kamu tahu nggak? 8 jam ya. Iya, kamu pintar Nova. Ibu juga tahu kamu pintar. Tapi belakangan ini beberapa guru itu mengeluh kalau kamu itu sering tidur di kelas. Jadi mengingat kamu hanya tidur 5 jam, sedangkan kita itu butuh waktu 8 jam. Kamu tahu nggak? Itu bisa menyebabkan kamu ngantuk di kelas. Paham nggak kok? Nah, jadi ibu mau nanya lagi. Kamu biasanya tidur dari jam 11 sampai jam 12 kan? Nah, jadi dari jam di rentang jam itu kamu ngapain aja sampai kamu tidur lama? Jam 4 pulang sekolah sampai rumah jam 5, terus masak, beresin rumah, makan baru sekitar jam 8 baru beres. Situ ngerjain PR dikit baru main game. Oh, main game. Kamu main gamenya itu game apa? Mobile Legends. Mobile Legends. Oh, ibu tahu Mobile Legends itu memang menyenangkan ya. Kamu suka kan main itu? Seru kan? Nah, tapi kan kamu juga harus sadar kalau itu bisa membuat kamu menjadi lupa waktu, sehingga kamu tidak bisa tidur dengan
cepat, akhirnya kamu kekurangan tidur, makanya kamu tidur di kelas, ya kan? Iya Bu. Nah terus ketika kamu tidur di kelas, kamu tahu nggak di sekolah kita ini tempat apa? Tempat belajar. Tempat belajar ya, bukan tempat tidur. Jadi kita harus ketika jam belajar kita gunakan jam belajar gitu. Tapi karena kamu kekurangan tidur pada malam hari, ya itu yang membuat kamu itu nggak bisa menahan kantukmu di pagi hari sehingga baru pagi pun kamu sudah tidur gitu kan. Nah coba kamu udah sadar nggak kesalahan kamu di mana sekarang? Di mana? Saya kurang bisa manage waktu pas main game Bu. Jadinya lama tidur. Iya, kurang bisa memanage waktu pada memanage waktu untuk bermain dan juga tidur ya kan. Nah jadi di sini ibu mau kamu menuliskan kebiasaan tidur kamu 7 hari ke belakang. Kamu mau? Silahkan ya. Sudah? Ibu periksa ya. Nah, dari riwayat kebiasaan tidur kamu ini ibu lihat kalau kamu itu jam tidurnya tidak beraturan ya. Iya Bu. Nah, jadi ini bisa membuat kebiasaan kita itu coba kamu punya kebiasaan nggak? Kebiasaan gimana? Atau contohnya kalau bangun pagi itu harus minum air putih gitu. Bangun pagi biasanya udah ada sarapan buat mama. Oh iya. Jadi gimana kalau ketika di suatu pagi itu ketika mama kamu itu nggak di rumah, kamu tidak sarapan, gimana rasanya? Lapar Bu, makan di sekolah. Iya, nggak suka kan dengan keadaan itu kan. Nah jadi dari riwayat kebiasaan tidur kamu ini bisa kita lihat bahwa kebiasaan kamu tidur ini selalu di atas jam 11 malam gitu. Kamu pernah dengar habit loop? Enggak. Enggak pernah. Nah jadi ibu jelaskan ya, habit loop itu adalah lingkaran kebiasaan. Lingkaran kebiasaan maksudnya ini kebiasaan yang muncul itu berdasarkan kemauan kita dan juga apa yang kita mau. Nah, jadi dari kebiasaan tidur kita ini, dari kebiasaan tidur kamu ini bisa dikatakan bahwa ini sangat mengganggu bagi kamu kan, mengganggu sekolahmu kan. Iya Bu. Nah, jadi ketika jam tidur kamu ini berantakan seperti ini, kamu akan kurang tidur dan di sekolah kamu akan mengantuk. Kamu sadar itu salah? Sadar. Sadar ya. Nah, jadi kita bisa sadar bahwa memang bermain game itu menyenangkan, tapi kamu juga harus menyadari apa tujuan kamu datang ke sekolah ini. Apa tujuan kamu? Belajar Bu. Kamu nanti mau melanjut kuliah atau tidak? Enggak. Nggak mau langsung kerja. Iya Bu. Tapi kalau langsung kerja itu juga kita harus punya kebiasaan yang baik ya.
kebiasaan yang positif ya. Kalau kita suka-suka kita di tempat kerja kita mengantuk, bisa nggak kita kerja? Nggak bisa. Nah, jadi sadar nggak kamu di mana sekarang kesalahan kamu? Nah, jadi di waktu belajar pun kita juga harus menghargai guru yang masuk itu. Coba kamu bayangkan ketika kamu berbicara, temanmu ataupun orang lain itu tidur, tidak mendengarkan kamu berbicara, kamu suka nggak? Nggak. Nah, sama halnya dengan guru-guru yang masuk di kelas kamu. Ketika mereka mau mengajari kamu, ketika mereka menjelaskan materi sedangkan kamu tidur, mereka ada perasaan kesal dalam diri mereka, ya kan? Ada perasaan kesal. Jadi itu dia anakku, kamu harus merubah kebiasaan kamu ini. Nah, untuk membangun habit loop ini tidak mudah ya Nova. Jadi kita tidak bisa dari biasanya kita tidur di atas jam 11, tiba-tiba kita tidur di bawah jam 10, itu biasanya sulit. Pernah nggak kamu coba tidur di bawah jam 10? Enggak. Nggak pernah, memang selalu di atas jam 10 ya. Iya. Nah, jadi ketika nanti kamu sudah memulai membangun kebiasaan kamu, kebiasaan yang baik, kamu akan menemukan kesulitan. Kesulitan itu adalah dari merubah kebiasaan tidur kamu yang selalu di atas jam 11, tiba-tiba di bawah jam 10, itu biasanya kamu akan kesulitan untuk tidur. Nah, jadi saran ibu ini adalah kamu mengubah kebiasaan tidur kamu itu secara perlahan. Jangan langsung dari jam 11 ke jam 10. Contoh, di hari ini kamu bisa bikin jam 10.30 kamu sudah berada di tempat tidur dengan nyaman tanpa memegang HP. Terus 2 hari yang akan datang kamu bisa coba, kamu sudah berada di tempat tidur pukul 10.15 dengan keadaan tenang dan siap tidur, tidak menggunakan HP lagi. Mengerti kamu maksud ibu kan? Jadi kita harus mengubah kebiasaan itu dari kecil, bertahap supaya apa? Terbangun dia kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena kalau langsung kamu dari jam 11:30 ke jam 10 tidur, itu bisa ibu pastikan kamu akan kesulitan untuk tidur. Paham? Nah, jadi dari permasalahan kamu ini, permasalahan kamu yang sering tidur di kelas, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah kebiasaan kamu itu? Tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat. Iya. Dengan tahap-tahapan ataupun langkah-langkah yang teratur ya. Iya. Jangan langsung dari jam 11 ke jam 10 gitu. Dibikin dia bertahap supaya badan kamu juga tidak kaget gitu. Jadi pelan-pelan kita bangun kebiasaan itu ya. Coba ibu mau kamu mengisi lagi rencana kebiasaan tidur kamu 7 hari ke depan. Sudah selesai? Nah, coba ibu lihat ya. Oke, dari rencana kebiasaan tidur kamu ini sudah bagus ya Nova. Dia menurun gitu. Jadi badan kamu gak akan kaget karena biasa begadang tiba-tiba hari tidur cepat itu pasti susah. Tapi kalau kamu bikin seperti ini urutannya, ini biasanya kamu akan terbantu, lebih mudah kamu tidur gitu. Oke. Jadi ini dia anakku ya. Ini semoga kamu bisa membangun habit loop kamu, lingkaran kebiasaan kamu itu dari yang negatif menjadi kebiasaan yang positif ya. Kalau kita punya kebiasaan yang positif itu, atau untuk membangun kebiasaan yang positif itu, kita harus punya inisiatif. Kalau kebiasaan yang biasa itu biasanya kita disuruh, tapi kalau kebiasaan positif itu kita punya inisiatif sendiri. Harus kita yang memotivasi diri kita untuk melakukan ini gitu. Pernah nggak kamu disuruh
males. Tapi kalau kamu yang berinisiatif sendiri, kamu enak aja ngerjainnya gitu, tidak dalam keadaan terpaksa. Pernah nggak? Sering juga gitu kan Bu, beberapa kali disuruh mama udah tidur cepat gitu. Sebenarnya aku udah pengen hari ini aku mau tidur jam 10 soalnya besok ada upacara gitu kan Bu. Tapi disuruh mama itu tidur, cara ngomongnya pun nggak enak kadang kan Bu. Jadi males gitu. Jadinya kok disuruh sih, karena aku tuh mau tidur juga ya, nggak pun disuruh taunya apa yang harus gitu juga sih kadang perasaanku. Makanya jadi udah nggak apa-apa segini gitu. Iya, itu bisa Ibu pahami karena pada dasarnya ada yang namanya kesadaran dan paksaan. Nah, jadi kesadaran ini ketika kita secara sadar melakukan sesuatu atau kita secara sukarela melakukan sesuatu, itu lebih enteng kita melakukannya kan, lebih semangat kita mengerjakannya. Tapi ketika kita dipaksa ataupun disuruh, itu biasanya jadi males gitu ya. Nah, ini Ibu jelaskan sama kamu ya. Jadi kesadaran dan paksaan ini wajar seorang manusia itu tidak suka dipaksa. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki keinginan untuk berotoriter ataupun berkuasa ataupun diakui gitu. Jadi ketika kamu tidur cepat itu karena kamu disuruh, memang jadinya malas. Kenapa? Karena itu bukan hasil daripada keinginan kamu. Tapi ketika kamu tidur cepat, kamu berprestasi, itu berdasarkan dari kesadaran kamu, itu biasanya kamu akan lebih inisiatif, lebih semangat kamu mengerjakannya. Jadi Ibu paham perasaan kamu itu. Memang wajar kalau kita dipaksa, kita nggak mau, nggak suka ya. Tapi kalau kita secara sadar mengerjakannya, kita semangat dan juga hasilnya pun biasanya lebih baik gitu. Nah, jadi untuk melaksanakan habit loop kamu ini, kebiasaan kamu ini, dan supaya kamu tidak dipaksa oleh orang tua, saran Ibu begini, nanti kamu sampai di rumah, kamu komunikasikan dengan orang tua kamu bahwa kita sudah melakukan konseling individual. Jadi kamu boleh minta tolong sama ibu kamu supaya sepanjang 7 hari ini kamu mau mencoba dulu secara mandiri, secara sadar untuk melakukan kebiasaan kamu ini tadi. Mau ya? Nah, jadi sampai rumah nanti kamu kasih tahu sama orang tua bahwa biarkan dalam 7 hari ini biarkan dulu kamu mencoba gitu, supaya mereka melihat, ketika nanti mereka melihat kamu berhasil melakukan kebiasaan ini tanpa dipaksa, orang tua juga akan sadar bahwa mereka tidak akan lagi memaksa kamu. Karena apa? Karena kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke. Sepanjang konseling individual kita ini tadi, bisa nggak kamu simpulkan tentang apa yang kita diskusikan hari ini? Bisa. Coba. Jadi kan karena kebiasaan tidur saya di kelas, terus guru-guru juga udah ngelapor ke BK kan. Saya juga mau perbaiki jam tidur saya biar nanti di kelas nggak ngantuk lagi. Kayak mengubah dari jam 10 nanti bisa tidur 6 jam lebih gitu. Jadi nanti di sekolah mungkin nggak ngantuk lagi. Oke, jadi sepanjang 7 hari ini kamu laksanakan dulu ya lingkaran kebiasaan kamu ini tadi. Nanti kamu boleh setelah 7 hari nanti kamu boleh, atau sebelum pun 7 hari kamu boleh melapor sama ibu bahwa rencana kebiasaan tidur kamu ini berhasil atau ada kesulitan yang kamu alami, itu kamu boleh kasih tahu sama ibu ya. Iya. Oke, jadi karena kamu sudah menyadari di mana kesalahan kamu dan kamu juga sudah secara mandiri mencari solusi untuk permasalahan kamu, jadi ibu anggap konseling kita hari ini sudah tuntas, kamu sudah berhasil menyelesaikan masalah kamu. Jadi ibu mau lihat nanti perubahan kamu ya nakku. Iya, Bu. Oke, itu saja nakku. Sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih ya, Bu.